Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi estrogen ini adalah hormon wanita yang dikenal untuk pengembangan dan mengatur karakteristik wanita seperti kemaluan, buah dada, rambut ketiak, dan mengendalikan siklus menstruasi dan sistem reproduksinya. Nah, pada saat ini juga siklus menstruasi estrogen mendorong atau mempersiapkan tubuh untuk pembuahan, implantasi, dan pemeliharaan embrio. Estrogen diproduksi di ovarium dan bertanggung jawab atas perbedaan fisik antara tubuh pria dan wanita. Nah, untuk progesteron ini juga merupakan salah satu jenis hormon yang diproduksi dalam tubuh secara alami. Ini sering disebut hormon kehamilan karena memainkan peran penting dalam membuat wanita hamil dan mempertahankan masa kehamilannya. Tingkat progesteron semakin rendah selama periode menstruasi. Tetapi begitu ovulasi selesai, tingkat progesteron naik sekitar 5 hari dan kemudian mencapai tingkat normal. Lalu progesteron juga menanam dan dengan demikian mempertahankan telur yang telah dibuahi. Progesteron juga bertanggung jawab atas kontrasepsi otot yang terjadi di rahim yang menyebabkan penolakan telur terhadap tubuh wanita. Progesteron juga mendukung pemberian nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Lalu ada perbedaan antara estrogen dan progesteron. Estrogen adalah hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium sebelum ovulasi. Hormon perangsang folikel atau FSH sebagai besar mengontrol sekresi estrogen. Efek selama kehamilan itu menyebabkan pembesaran payudara dan rahim. Dihasilkan tubuhnya poliksel gravian menghasilkan estrogen. Pengaruh estrogen pada pria dalam jumlah besar menciptakan ketidakseimbangan. Lalu fungsinya juga mengatur asupan makanan, berat badan, metabolisme glukosa, dan sensitivitas insulin dalam tubuh. Mengatur metabolisme tulang dan kolesterol, mengatur penebalan dinding rahim selama siklus menstruasi dan selama kehamilan. Mendorong pertumbuhan payudara pada remaja dan wanita hamil. Lalu untuk progesteron itu adalah hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium setelah ovulasi. Hormon luteinizing atau LH sebagai besar mengontrol sekresi progesteron. Lalu efek selama kehamilan ini mengurangi kontratilitas uterus dan merangsang kelenjar susu. Ini juga Efek selama kehamilan ini mengurangi kontraktilitas uterus yang merangsang pertumbuhan kelenjar susu. Ini juga mengindukasi pertumbuhan sel DESI2. Lalu dihasilkan korpus luteum menghasilkan progesteron. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh progesteron bekerja bersama dengan testosteron dan memiliki banyak manfaat. Fungsi dari progesteron ini memperkuat jaringan rahim untuk persiapan penempelan atau implantasi sel telur yang sudah dibuahi, menjaga endometrium atau lapisan rahim bagian dalam selama masa kehamilan, mencegah ovarium menghasilkan sel telur terlalu banyak selama masa kehamilan, mencegah terjadinya kehamilan ganda juga. Lalu di sini ada definisi kontrasepsi hormonal. Nah, jadi kontrasepsi hormonal ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi.
Lalu konsepsi hormonal juga merupakan kontrasepsi di mana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Lalu ada mekanisme kerja kontrasepsi hormonal. Nah, jadi hormon estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran FSH sehingga perkembangan dan kematangan follis de Greb tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing atau LH. Estrogen mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsi mencapai uterus endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.